punya? Ya, Lindo, ada yang kesulitan? Semua udah punya Lindo? Punya, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang kesulitan tolong WA Japri saya atau bahas di WAG boleh ya, karena pertemuan 5 kita akan kuis. Kamu nggak lagi ngitung-ngitung pakai metode-metode simplex lah, seperti itu. Kamu kerjanya udah pakai software. Kan judulnya komputasi matematika. Jadi yang pertama ini kuisnya yang Lindo dulu. Jadi harus punya Lindo. Mahasiswanya lumayan banyak, jadi nanti saya akan pikirkan kayak mana tipe-tipe soalnya, beda-beda kah? Sebenarnya mau diukur sih kemampuan kamu menggunakan software itu aja dari model yang diberikan. Oke, saya ke PPT pertemuan kedua dulu. Keluar nggak? Keluar, Bu. Ini beberapa slide mungkin sudah pernah muncul di program linear, tapi saya ngambil model-modelnya. Jadi seperti yang saya bicarakan di pertemuan 1, saya tidak akan menjelaskan cara memodelkannya lagi. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan model. Ya, jadi tidak belajar lagi bagaimana cara memodelkan. Kita akan belajar cara menyelesaikan model, di-compile, running, dan bagaimana cara membaca solusinya atau membaca hasilnya. Oke, aplikasi komputer yang pertama program Lindo. Jadi pemecahan program linear dengan menggunakan Lindo, dia membutuhkan penulisan sesuai dengan sintak penulisan model. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan dalam Lindo yaitu kita ketik model program linear itu dengan benar. Kemudian klik icon solver untuk mendapatkan pemecahannya. Maka nanti akan muncul konfirmasi dialog analisis sensitivitas. Sebenarnya ini minggu depan nanti. Kalau kita klik OK, artinya kita menginginkan adanya hasil analisis sensitivitas. Kalau kita klik No, itu artinya kita tidak menghendaki adanya hasil analisis sensitivitas. Kemudian kita aktifkan solver report, maka akan tampil bagaimana pemecahan atau solusi dari program linear tersebut. Contohnya ada kasus seperti ini. Ini mode persoalan, kok kabur ya. Ini mode persoalan maksimum kan? Jadi fungsi tujuan, ini fungsi tujuannya. Z-nya 8X1 tambah 6X2. Nanti dibaca lagi program linearnya apa tuh S1, S2. Jadi dua ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk diketik. Ini artinya namanya variabel slack. Baca program linear itu apa slack. Batasan dengan kendala 4X1 tambah 2X2 tambah S1 sama dengan 60. 2X1 tambah 4X2 tambah S2 sama dengan 48. Nilai variabelnya baik variabel dasar maupun variabel surplusnya harus lebih besar, variabel slack-nya lebih besar sama dengan 0 atau non negatif. Artinya 0 atau positif. Kalau seperti ini modelnya, kita tidak bisa mengetik seperti ini di Lindo, dia tidak mengenal. Jadi yang kita ketik seperti ini. Max ya, dia pakai bahasa Inggris, jadi nggak bisa MAKS tapi MAX, max. Z-nya tidak perlu ditulis, cukup tulis 8X tambah 6Y. Subject to, nggak kenal ya, dengan batasan atau dengan kendala, nggak. Ketiknya subject spasi to, ini 4X tambah 2Y kecil sama dengan 60, 2X tambah 4Y kecil sama 48, jangan lupa diakhiri dengan N. Nanti saya cobain di Lindo. Ada yang sudah pernah coba belum? Kita akan klik icon solvernya. Kalau kita tidak menghendaki adanya analisis sensitivitas, maka kita klik No. Jadi akan ada tampilan seperti ini. Nanti saya coba di Lindo-nya. Artinya ini LP optimum found at step 2, artinya nilai optimum dari linear programming ini ditemukan pada step kedua. Kemudian objective function value, ini nilai Z-nya 132. Bagaimana dengan nilai variabel keputusannya? X-nya 12, Y-nya 6. Ini nanti kita baca di analisis sensitivitas.
Jadi ketika model itu kita run, kita dapat nilai X-nya 12, Y-nya 6, dan Z-nya 132. Kita akan coba. Yang tadi dulu ya, saya coba. Kita coba yang ini dulu ya. Sudah ada yang berhasil ya? Sudah pernah coba belum? Buka Lindo-nya seperti ini? Selain diinstal, kalian download install, sudah ada yang coba buka seperti ini? Sudah, Bu. Tiap kali kuliah komputasi matematika, berarti Senin nanti pertemuan dengan saya, ya kan? Pertemuan keempat. Senin depannya kita kuis. Senin tiap kali komputasi matematika, siapin apa? Kalau dari laptop ya sambilan buka Lindo-nya ya, sambil dengar saya ngomong. Kalau dari HP, berarti kamu harus siapkan satu laptop biar bisa sambilan coba. Jadi kita coba bareng-bareng. Jadi ketiknya, maksnya apakah harus huruf besar atau huruf kecil, terserah. Oke, max kecil semua juga boleh. Spasi, 8X. Saya ngetik seperti ini, muncul nggak tulisannya? Muncul. Oke, subject to, enter. Kalau di slide itu, Bu, 4X-nya agak-agak lari dikit ya, nggak apa-apa. Agak masuk dalam paragraf, nggak masalah. 2X tambah 4Y kecil sama dengan, nah dia buatnya kecil sama dengan, nulisnya seperti itu ya. 48. Kemudian N. Kalau sudah seperti ini, kita klik solve. Mau compile model dulu, oke. Nah, berarti kalau nggak ada tampilan apapun, berarti dia bagus. Kalau ada salah, dia akan keluar errornya. Saya coba kalau errornya ya, saya klik subject aja, to-nya lupa. Saya solve, saya compile. Nah, dia bilang, keluar nggak Lindo error message-nya di screen kalian? Keluar, Bu. Dia bilang error code 119. Jadi kamu bisa klik help sih sebenarnya. Kalau enggak, dia ada kasih tahu kok error text-nya expecting subject to or sign. Subject to. Jadi ketik aja ini di-close-kan dulu. Subject-nya tambahin to gitu. Baru di-compile lagi. Nah, ini nggak ada tampilan apapun. Dia selesai, baru kita klik solve. Do range or sensitivity analysis, no dulu. Nah, ini udah dapet nih. Ini Lindo solver status. Artinya statusnya optimal. Iterasinya 2. Ketidak-visibilan, invisibility-nya 0. Jadi kalau dia optimal, invisibility-nya harus 0. Kemudian objektif, fungsi tujuannya 132. Ini nggak ada cerita branch and bound. Mungkin ada yang udah ngambil IP, integer programming, kita belajar seperti itu. Udah, elapsed time, waktu yang dibutuhkan untuk merun. 0 detik dianggapnya. Nah, sepersekian detik cepat keluar. Kita close. Ini kita minimize. Nah, ada nggak report Windows di screen kalian? Sudah, optimum found ya. Nah, ini seperti yang di PPT tadi. Jadi objective function value-nya 132, X-nya 12, Y-nya 6. Jumlah iterasinya 2. Bisa nggak, Bu, beda-beda antara saya dengan teman? Tapi dia mungkin ya nanti soal tertentu yang modelnya banyak, variabel dan kendalanya banyak, dia nambah iterasinya 4, Bu. Sedangkan di saya cuma 2, bisa, nggak masalah. Ya, jadi Z-nya 132, X-nya 12, Y-nya 6. Yang penting ininya sama pasti jawabannya. Z dan nilai variabel keputusannya. Oke, kalau mau buat model baru ini di close dulu solusinya biar nggak terbaca semua. Yang tadi kita minimize, kita maksimalkan kembali. Di slide selanjutnya itu ada soal-soal. Selesaikan dengan maksimum. Max 40x1. Z-nya tidak perlu diketik. Saya ngetik ini berubah nggak? Sorry, saya nanya terus. Nanti saya sambil ngomong ternyata screen-nya nggak berubah. Berubah, Bu. 40x1 tambah 50x2. Subject to-nya ganti semua ya. X1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 40. 4x1 ditambah 3x2 kecil sama dengan 120. Nah, sambilan dicoba. Sambilan dicoba, coba di-run-kan.
Compile dulu deh, compile, solve, di compile. Oke, kalau kayak gini tampilannya sudah oke. Baru kita solve. Nukan dulu ya. Nih, objektifnya 1360. Kita close. Gimana lihat hasilnya? Ini di minimize dulu. Nah, ini hasilnya. Z-nya 1360, X1-nya 24, X2-nya 8. Seperti itu. Dicoba ya. Ini kan saya cuma ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh di sini. Ya kamu sambilan coba. Sambil diketik benar ya. Ini sudah kembali ke PowerPoint belum? Sudah, Bu. Nah, ini yang saya coba tadi ya, yang barusan. Nah, yang kedua. Ini kan modelnya dikasih tahu ya. Yang kedua. Yang kedua, perusahaan punya anggaran produksi $2.000. Jam kerjanya maksimum 665 jam per hari. Maksimum permintaan tiap hari jam dinding 200, radio 300, toaster 150. Keuntungan tiap produk jam dinding $15, radio $20, toaster $12. Tentukan produksi optimal agar keuntungannya maksimum. Selesaikan dengan formulasikan modelnya, selesaikan dengan program Linggo. Ini biayanya. Jadi kita misalkan dulu ya, saya ingatkan kembali kalau yang lupa cara memodelkan. Jadi X1 tuh banyaknya jam dinding, X2 banyaknya radio, X3 banyaknya toaster. Saya mau pakai XYZ terserah, mau pakai ABC boleh, gitu aja. Jadi tujuannya mau memaksimumkan total keuntungan gabungan ketiga produk. Max ya, maksimumkan Z sama dengan 15X1 tambah 20X2 tambah 12X3. Kendalanya apa? Kita punya kendala yang namanya anggaran atau uang. Dia cuma punya uang maksimum $2.000 dan jam kerjanya 665 jam. Jadi di sini modalnya tadi modal ya namanya. Oh ini biaya ya. Jam dinding 8, radio 10, toasternya 5. Jadi 8X1, 10X2, 5X3. Kecil sama dengan 2.000. Terus kerja jamnya ya buat jam dinding 2 jam, radio 3 jam, toaster 2 jam. Jadi 2X1 tambah 3X2 tambah 2X3. Kecil sama dengan 665. Kalau maksimum dia kecil sama dengan. Artinya kurang dari atau sama dengan. Nggak mungkin lebih. Terus apalagi batasannya? Itu ada batasan bahwa sehari cuma maksimum 200 jam dinding, 300 radio, 150 toaster. Ini ya, X1 kecil 200, kecil sama dengan 200, X2 kecil sama dengan 300, X3 kecil sama dengan 150. Yang sering lupa, biasanya ini yang sering lupa. Ini sering lupa dibuat kalau dimodelkan. Harusnya ada. Jadi model ini ada 3 variabel, X1, X2, X3. Dengan jumlah kendala ada 5 kendala. Paham ya cara ngitung kendala dengan variabelnya? Variabel keputusan yang mana? Variabel keputusan. Berapa nilai X1, X2, dan X3 yang mau kita cari. Ini ya modelnya. Jadi kita ketik kayak gini di Lindonya. Max 15X1 tambah 20X2 tambah 12X3. Ini gimana? Ini nggak usah diketik, nggak masalah. Mau ketik juga boleh. Kalau nggak kayak gini aja. Saya coret merah ya. Biar nanti dapatlah jam dindingnya 25, radionya 105, toasternya 150. Keuntungan maksimumnya 4275. Nah, ini kalau di-run pakai Lindonya ya, nanti keluar objective function value-nya 4275, X1-nya 25, X2 105, X3-nya 150. Itu yang max ya. Habis ini nomor 3 saya ngajarin yang min. Oke, kalau mau dicoba, saya cobakan. Saya close yang tadi, maksimalkan kembali. Sudah keluar belum Lindonya? Sudah, Bu. Nah, ketik aja max 15X1 plus 20X2 plus
12x3. Subject to-nya 8x1 ditambah 10x2 ditambah 5x3 kecil sama dengan 2000. 2x1 tambah 3x2 tambah 2x3 kecil sama dengan 665. Oops. X1-nya kecil sama dengan 200. 200 ya. Terus X2-nya kecil sama dengan 300. X3-nya kecil sama dengan 150. Dan kita solve, kita compile dulu boleh. Kalau nggak mau compile, langsung solve juga boleh. Ini no-kan dulu. Nih dapatnya 4275. Sama kayak tadi. Close dulu. X1-nya 25, X2-nya 105, X3-nya 150. Dengan nilai Z-nya 4275. Jumlah iterasinya 3. Iterasi 3 tuh ya kayak simplex kan? Ada iterasi 0, 1, 2, 3. Ini udah kembali ke PPT? Sudah, Bu. Nah, sekarang bentuk minimum. Tentukan bentuk dual dan gunakan metode simplex ya. Ini minimumnya nih. Min Z. Ini ketik aja sama ya. Bagaimana dengan kendala yang bawah? Ingat nggak kendala bawah ini ada yang ingat namanya kendala apa? Kendala apa ini? Non-negatif. Ya, non negatif. Jadi nggak perlu ya diketik kalau di lindonya. Jadi cukup fungsi tujuan. Z-nya juga nggak perlu kan. Jadi ngetiknya gini kan. Min 6x1 tambah 3x2 gitu kan. Subject to 2x1 4x2 kecil, besar sama dengan 16. 4x1 3x2 besar sama dengan 24. Dan ini N. Gitu ya. Jadi ketik N. Ini dualnya ya nanti. Saya buat ini dulu. Ini yang tadi ya. Ini di N kan ya dapatnya ya. Z-nya 24, X1-nya 0, X2-nya 8. Terus yang ini apa sih, Bu? Ini dual ya. Ini saya ngambil dual. Dualnya perlu saya jelasin ya. Dualnya nggak usah deh ya. Kita ke modelnya aja dulu. Nah, ini nanti dicoba. Di run boleh. Model ini dicoba di run. Dualnya nggak usah. Sudah diprolin kan? Nah, ini bukan tentukan bentuk dual. Selesaikan aja modelnya ini. Di solve. Paham ya? Di solve modelnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Banyak nih, saya udah sengaja saya tempelkan semua latihan-latihannya. Biar kamu bisa coba-coba. Kalau enggak browsing sendiri banyak. Ini ya, model kamu solve. Oke, model di solve. Nanti pertemuan keempat saya ada tugas. Sampaikan analisis aktivitas ya. Ini min. Kalau ini minus, Bu. X1 tambah 8X2 minus X3, ya silakan diminuskan di sini. Oke ya, ketik minus aja. Nih ya, ambil model-modelnya ya, karena saya cuma nge-crop soal-soal itu. Ini nggak usah kerja pakai metode simplex ya, saya ngambil modelnya saja. Nih ya, model ya. Baik, Bu. Nah, nomor 3 ini, dia tidak memberikan model. Dia terpaksa buat model sendiri. Ini cuma soal cerita nih. Model sendiri. Kayak tadi soal cerita yang si jam dinding, radio, sama apa tadi? Toaster. Ini buatlah modelnya kerjaan pakai Lindo. Terus yang nomor 4 juga gitu ya. Drill, latte, grinder. Jadi gitu. Dibuat. Nah, ini udah deh dibuatin contohnya.
Kayak mana ngetiknya kalau 8x11 ya ketik aja 8x, ketik di linggonya 8x11 gitu ya. 4x12. Biar rapi, konsisten ya. Kalau fungsi tujuannya ngetiknya pakai X besar, kendalanya juga ketiklah pakai X besar. Seperti itu. Nah, ini di Rana. Ini rapi kan dianya. Oh, Ibu tadi ngetiknya X11-nya pas ya, tepat di bawah subjek tuh ya, nggak masalah. Ini lebih cantik aja, jadi terlihat bahwa yang agak menjorok ke dalam itu artinya kendala. Gitu. Nah, ini dapat kan? 2734. Nanti kan variabelnya tadi X11 nih. X11 ada hasil 56, X12 hasilnya 0. Jadi bacanya di sini ya. Sorry. Sama yang ini. Gitu ya. Latihannya banyak. Itu yang pertemuan 2. Kamu coba. Ya, yang ini coba semua. Saya lanjut ke yang pertemuan 3 ya. PT-nya. Pertemuan 3. Keluar? Keluar, Bu. Oke. Ini sebenarnya lanjutan yang tadi. Kalau tadi saya selalu ngeklik yang katanya ada do sensitivity analysis, saya klik no. Sekarang kalau kita klik yes, bagaimana? Ini contohnya nih. Ini contoh modelnya. Terus nah, ini contohnya. Kita ketik kayak tadi lah. Tapi yang range sensitivity analysis-nya kita ketik yes. Ketika diklik yes, nanti keluarnya kayak ini. Kalau tadi tidak diklik yes, cuma sampai number iteration aja 1. Yang bawahnya tidak ada. Tapi kalau kita klik, tadi klik no kan? Jadi cuma sampai sini. Kalau klik no cuma sampai sini. Oke. Kalau kamu klik yes, keluar yang bawahnya ini. Kalau ini dari sini berapa nilai Z-nya? Bacanya gimana? Berapa nilai Z-nya? 1200. X10, X20, X3-nya 400. Terus apa kegunaan dari sensitivity analysis? Analisis sensitivitasnya ini. Jadi, untuk menganalisis kelayakan perubahan solusi optimal. Itu tujuan dari analisis sensitivitas. Seberapa banyak penurunan dan seberapa banyak kenaikan yang diizinkan supaya solusinya tetap optimal. Jadi seperti ini, X1 katanya, current coefficient. Koefisien sekarangnya 2. Tahu dari mana sih current koefisiennya 2? Dari sini. Nih ya, dari fungsi tujuan. Koefisien X1 yang sekarang 2. Koefisien X2-nya 1. Koefisien X3-nya 3. Ini ya. Jadi 2, 1, 3. Jadi udah dihitung. Saya pernah ngajarin manualnya juga. Kalau ingat-ingat yang prolin, baca lagi buku prolinnya, manualnya. Allowable increase. Jadi kenaikan yang diizinkan 1, penurunan diizinkannya tak hingga. Jadi kalau dianalisis ini yang dibutuhkan ya. Jadi nilai sorry ya, saya buat sini ya. Jadi nilai Z. Jadi kamu bukan cuma ngitung, tulis ya, udah ditampilkan. X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 400. Oke, yang sudah pernah lihat arsip-arsip sebelumnya tentang yang kuliah komputasi matematika, nanti ada soal dari saya gitu, baik di kuis maupun UTS, kalian screenshot hasil dari Lindo. Seperti ini, di screenshot, ditampilkan, kamu kamu paste di Word, nanti baru di PDF-kan gitu ya. Paham ya? Nyambung nggak maksud saya?
Jadi ada model nih. Ini ketikan kamu di Lindo, kamu copy paste. Jadi nggak kamu ketik ya, jangan kamu ketik the word max 2x1 nggak. Kamu ketiknya di Lindo, cukup di screenshot. Kalau do range ini nggak usah di screenshot lah. Ini aja modelnya, terus di compile kan, sudah di compile kamu solve, ini hasil akhirnya, tolong di screenshot dan ditempel. Di paste ya, di jawaban kalian. Jadi kamu nggak kerja tulis tangan lah itu. Buka Word aja, cepet jadi. Paste. Sudah kamu copy paste atau screenshot itu, saya butuh analisisnya. Ketiklah atau tulis tangan juga boleh. Ketiklah kepalangan ya. Kalau tulis tangan misalnya ada pen ya silahkan. Mau tulis tangan seperti saya tulis ini atau mau diketik. Jadi Z-nya 1200, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 400. Ini yang saya butuhkan ya. Cara baca solusi. Jangan hanya tabel ini yang kamu tampilkan, kamu tempel. Sekarang karena dia ada apa ya? Karena dia ada analisis sensitivitas, maka ini objektif koefisien range. Sorry, saya ganti koefisien X1 berarti C1. Nah, ini ya. Nah, ini analisis sensitivitas. Koefisien C1 yang current, yang sekarang 2. Dia boleh naik 1. Jadi 2 tambah 1, 3. Dia decrease boleh sampai tak hingga. Berarti 2 kurang tak hingga ya. Dari negatif tak hingga. Dari negatif tak hingga sampai 3. Bagaimana dengan C2? C2 kan 1 nih. Boleh naik sebanyak 2. Berarti sininya 3. Turunnya minta hingga. Bagaimana dengan C3? 3. 3 naiknya infinity. Berarti tak hingga ya. Boleh turun sebanyak 1. 3 turun 1 berarti 2. Artinya nilai C1 boleh berubah sampai maksimum 3. Nilai C2 juga boleh sampai maksimum 3. Nilai C3 boleh naik terus sampai tak hingga, tapi kalau turun cuma boleh sampai turunnya di 2. Kalau kurang dari 2, maka hasilnya tidak akan mendapatkan 1200 lagi. Beda lagi dianya. Sekarang kalau right hand side, jadi koefisien range saya buat C, ya kan? Right hand side itu B, sisi kanan kendala. Kendalanya kan ada 2. Ini sisi kendala 1, ini kendala kedua. Jadi nilai B-nya gimana? Atau saya buat B1 nih. Ini B1, ini B2. Jadi nilai B1, current-nya 400, boleh increase 100. Berarti 400 tambah 100, 500. Decrease-nya 400, 400 kurang 400, 0. Terus 500 nilai B2. Boleh increase sampai tak hingga, berarti tak hingga. Boleh decrease 100, 500 kurang 100. Oke, paham ya sampai sini? Ada yang bingung masih? Jadi bukan hanya kamu ketik, kamu compile, kamu solve, tapi saya butuh yang tulisan merah saya ini. Tolong ditampilkan di sana. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ada yang bingung? Ini saya record juga, yang baru join nanti saya convert dulu. Saya kasih link YouTube-nya di pertemuan 3. Saya tulis pertemuan hari ini ya, pertemuan berapa? Tanggal 4 Februari. Nanti kamu mau yang ketinggalan, mau dilihat lagi silakan. Oke, ini ya, nanti kamu coba ya. Max ya, kendalanya ada besar, ada kecil sama dengan. Dicoba, diklik ya. Coba luangin waktu aja berapa lama, paling 20 menit. Nah, di run ya, dapatnya seperti ini. Ini dibuat analisisnya lagi seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, paham? Buat apa Bu yang row slash surplus? Nah, ini nggak usah diperhatikan ini. Nah, nggak usah. Saya ambil yang praktisnya aja ini. Ini, nanti kamu lihat yang bawah ini. Oke? Nah, ini ya. Kalau koma, Bu, kalau koma titik ya, pakai ya 3.2, 2.5 gitu ya. Kalau koma boleh diketik seperti ini. Ini variabelnya nggak X lagi, saya pakai ABC.
Oke, ini penting loh, Lindo ini yang belum dapat topik tugas akhir atau yang lagi ngerjain tugas akhir atau lagi planning untuk semester depan. Kalau kamu ngambil optimasi, mau tentang IP, integer programming atau program linear, butuh ini, butuh Lindo. Bedanya Lindo seperti saya bilang dia hanya untuk model linear. Jadi yang X pangkat 1 aja variabelnya. Jadi kalau X kuadrat, X pangkat 3 nanti kita kerjanya pakai Linggo. Jadi Lindo itu ibunya dulu, induknya, nanti kita belajar Linggo. Nah ini ya, di run keluarnya seperti ini. Oke, sengaja saya udah buat seperti ini tampil-tampilannya. Nanti kamu tinggal coba-coba ya, lihat sama apa enggak. Oke, ini model transportasi. Oke. Ya. Keluar nggak model transportasi atau penugasan? Baru. Oke, ngambil prolin semua kan? Ada yang belum ngambil prolin? Rasanya prolinnya wajib ya. Coba dilihat dulu. Oh, sorry, kelebihan saya dari sini tuh, transportasi ini. Nih, transportasi ada di prolin setelah mid semester. Kamu ada belajar transportasi dengan penugasan. Nih ya, ini saya tambah sedikit ke sini biar kamu baca apa itu transportasi. Nggak saya jelasin lagi apa transportasi. Ini ya, dia mau masuk barang kan ke 3 kota, dari 3 kota, terus mau dibawa ke tempat penggilingan jumlahnya. Ini biayanya, transportasi dibaca lagi ya. Jadi dapatlah modelnya seperti ini. Nah, ini yang saya bilang perlunya program linear. Tolong dibaca lagi buku program linearnya. Jadi saya nggak akan ngajarin modelnya ini. Itu aja sudah 1 mata kuliah kan, 3 SKS. Jadi saya cuma ngambil model-modelnya ya. Kamu baca bagaimana, kenapa jadi 6X1A, kenapa menjadi 8X1B, dan seterusnya. Gitu ya, dibaca kembali. Nah, dari model ini, nah saya ketik di Lindo. Ini ya, kita ketik di Lindo. Seperti biasa, ketiknya pakai sensitivity analysis. Nah, ini hasilnya. Dapatnya Z-nya 1A, 1B, 1C nih. Nah, ini ya, sensitivity analysis-nya. 2 itulah kalau di software dia. Objective coefficient range sama right hand side range. Nah, sekarang kita ada ini, pilih menu report. Report, klik Tableau. Nanti keluarin ini apa sih, Bu? Ini seperti di Simplex, tapi ini Simplex yang paling terakhir, artinya tabel optimal. Saya lihatin yang tadi aja ya. Keluar ke Lindo belum? Ya, Bu. Nah, klik report di atas kan, di toolbar itu ada file, edit, solve, report. Klik report. Ada Tableau itu. Oh, sorry. Saya close dulu ya hasilnya. Buka modelnya dulu. Di report, nih Tableau. Di belakangnya biasanya minimize. Nah, ini kan, ini tabel Simplex yang terakhir artinya. Yang terakhir ya, ini kok nggak rapi ya? Ya benar. Nanti dia ada bilang nih, X1, X2, X3, select 2, select 3 kalau mau dilihat. Banyak ini mau dicoba-coba, bila boleh. Mau tunjukin kolom berapa, silahkan. Dicoba-coba di sini. Ini ada pivot. Pivot tuh ingat nggak? Cari kolom kunci dan cari baris kunci. Kemudian pertemuannya dapatlah yang namanya elemen kunci. Itu. Ini kembali ke PPT lagi. Ya, Bu. Nah, ini model penugasan. Oh, sorry, sampai sini ya. Nah, ini penugasan.
Tadi transportasi sudah, nih penugasan nih. Ada 4 karyawan dengan 4 jabatan. Kemudian nih hasil seleksinya. Ini ya. Ini modelnya. Ini model. Nih. Sebenarnya kamu baca dari program linear cukup model, cara memodelkan itu aja. Nggak usah baca-baca lagi simplexnya, kan udah dipelajari di Prolin. Cara modelkan nih dari soal cerita ini dapatnya di sini. Kalau penugasan ciri khasnya sisi kanan kendala semuanya 1. Nah, ini modelnya ya, klik di Lindo. Nih, di solving nanti hasilnya 0101 dia pasti. Kalau penugasan. Nah, ini soal cerita lagi yang tadi ya, ada di pertemuan kedua. Saya bawa lagi ke sini. Nih. Modelnya dijalankan di Lindo, dapat LP optimum. Oke, integer programming-nya saya stop dulu habis itu. Nanti banget ya. Oke lah. Yang ngambil IP siapa ada? Belum ada yang ngambil integer programming? Belum, Bu. Belum ada? Oke. Apa beda program linear dengan integer programming? Kalau program linear, kita belajar semua tentang fungsi yang linear, baik tujuan maupun kendala semuanya linear. Solusinya non-negatif. Nilai X-nya itu, variabel keputusannya itu non-negatif. Kalau tidak nol, berarti dia positif. Artinya bisa real, bisa koma-koma ya gitu loh nilainya. Kalau di integer programming, itu namanya pemrograman bilangan bulat. Artinya, solusi yang dihasilkan harus berbentuk bilangan integer. Tahu kan bulat itu? 1, 2, 3, 4 namanya bulat. Ada lagi kekhususan. Jadi, kalau IP itu hasilnya variabel keputusannya integer. Ada lagi yang variabel keputusannya bernilai 0 atau 1. Jadi dia cuma 2 kemungkinan. Kalau tidak 0 berarti dia 1. Ini kita sebut dengan namanya binary integer programming. Pemrograman bilangan bulat biner. Binary integer programming. Jadi bulat. Nilainya 0 atau 1. Ini punya contoh seperti ini modelnya. Dikehendaki nilai XI-nya, atau berarti I-nya 1-5 ya, X1, X2, X3, X4, X5 bernilai 0 atau 1. Ya, ngomongnya 0 atau 1, bukan 0 dan 1. Jadi salah satu dia. Kalau tidak 0, berarti 1. Jadi kalau diketik di Linggo, max itu kan max gitu ya. 100X1, 60X2, plus 70X3, plus 15X4, plus 15X5. Subject to, ketik aja semua. N, tahu tadi sampai sini kan kita cuma. Kalau di model program linear. Sekarang integer programming. Dia menghendaki nilai X-nya 0 atau 1. Ada sintak tambahan namanya int. Oke, klik int. Int X1, int X2, int X3, int X4, int X5. Di slide pertemuan 1 ada sintaksnya ya, saya buatkan. Mau nilai apa di lindonya. Sampai X5, karena kamu menghendaki nilai X1 sampai X5-nya 0 atau 1. Kalau cuma mau 3 aja, X1, X2, X3, jadi cukup int-nya sampai X3. Jadi, kalau ada variabel keputusannya real dan integer bercampur, ini kita sebut dengan namanya MILP, Mixed Integer Linear Programming, pemrograman bilangan bulat campuran. Oke? Jadi kalau LP, saya tambahin LP, itu linear programming, program linear, jadi variabel keputusannya bernilai real. Real positif lah ya, karena non-negatif kan, 0 atau positif. Kalau IP, variabel keputusannya bernilai integer. IP itu terbagi lagi. Kalau menghendaki nilainya 0 atau 1, kita sebut namanya BIP. Binary Integer Programming. Kalau buku teks Indonesia menyebutnya pemrograman bilangan bulat murni atau biner. Ada lagi satu bagian, selain BIP, kita punya bagian namanya MILP.
Jika variabel keputusannya bernilai real dan integer mix campuran. Ada yang bulat, ada yang real. Oke, kalau semuanya menghendaki bulat, maka pakai int semua. Nih, diketik ya, di lindonya seperti ini. Oke, di solve ya kan, solve, compile gitu ya. Nah, dapat seperti ini. Nah, IP bound. Dia ada keluar kan, kalau tadi di LP, di linear programming, tidak ada IP bound. Nih, dapat nih. Lihat nih, X1-nya 1, X2-nya 0, X3 0, X4 0, X5 1. Nilai Z-nya 115. Oke, itu dicoba untuk integer programming. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bahannya ini sih, yang pertemuan 4 ada di PPT pertemuan 4, rekordan yang tahun lalu juga ada.